Konsep audit energi bangunan. Tujuan pelatihan. Pelatihan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Pertama, memahami konsep dasar, regulasi, standar, dan tingkatan audit energi. Kedua, menguasai perencanaan, pengumpulan data, dan pengukuran energi sesuai metodologi audit. Ketiga, mampu menganalisis konsumsi, menemukan peluang efisiensi, dan menyusun rekomendasi teknis serta finansial. Konsep dasar audit energi bangunan. Audit energi adalah proses sistematis untuk menilai penggunaan energi dalam bangunan, tingkat efisiensinya, dan sumber pemborosan. Biaya energi biasanya mencapai 20–40% dari total operasional, sehingga audit menjadi dasar pengelolaan berbasis data nyata. Manfaat utama audit energi antara lain, mengidentifikasi pemborosan, menekan biaya operasional, memperpanjang umur peralatan, serta mendukung penerapan green building dan keberlanjutan. Konsep dasar audit energi bangunan. Pertama, evaluasi faktual berbasis data, bukan asumsi, agar pengelolaan energi lebih akurat. Kedua, identifikasi peluang efisiensi, baik melalui perbaikan teknis maupun manajerial. Ketiga, penyusunan rekomendasi, berupa langkah penghematan energi yang disertai estimasi biaya, potensi penghematan, serta dampak terhadap keberlanjutan. Regulasi, standar, dan kebijakan terkait audit energi. Pertama, regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan kewajiban konservasi energi sebagai bagian dari pengelolaan energi nasional. Permen SDM Nomor 14 Tahun 2012 mewajibkan pengguna energi dengan konsumsi 6.000 TOE per tahun menerapkan manajemen energi, termasuk melakukan audit energi secara berkala. Aturan ini ditujukan untuk industri, gedung komersial, maupun fasilitas publik dengan konsumsi energi besar. Regulasi, standar, dan kebijakan terkait audit energi. Kedua, Standar Internasional Audit Energi IAEO 50001. Standar Global System Management Energi yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi energi secara berkelanjutan. ASHR menyediakan panduan teknis audit energi dalam 3 tingkatan level 1, walkthrough, level 2 detailed, level 3, investment grade, sesuai kedalaman analisis dan kebutuhan investasi. N16247 Eropa mengatur metodologi audit energi secara rinci, mulai dari ruang lingkup, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan. Jenis dan tingkatan berdasarkan ISHRAE. Audit energi dibagi menjadi 3 tingkatan. 1. Walkthrough, Audit Level 1. Kedua, Detailed Audit Level 2.3. Investment Grade Audit Level 3. 1. Walkthrough Audit. Level 1. Audit paling sederhana yang dilakukan dengan inspeksi visual dan analisis data konsumsi dasar. Tujuannya menemukan peluang hemat energi yang cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Kedua, Detailed Audit Level 2. Melibatkan pengukuran lapangan lebih detail, serta analisis teknis untuk peralatan utama, seperti HVA, pencahayaan, dan motor listrik. Audit ini menghasilkan rekomendasi teknis, disertai perkiraan biaya, dan potensi penghematan yang lebih akurat. 3. Investment Grade Audit Level 3. Audit paling mendalam yang ditujukan untuk pengambilan keputusan investasi besar. Pada level ini, hasil audit tidak hanya berupa rekomendasi teknis, tetapi juga disertai analisis kelayakan finansial. NPV, Net Present Value, menghitung selisih antara nilai sekarang dari penghematan, energi cash inflow dengan nilai sekarang dari biaya investasi cash outflow. Kriteria kelayakan,
Jika NPV 0, maka proyek efisiensi energi layak secara finansial. Contoh kasus, investasi 1 miliar rupiah. Penghematan energi, Rp250 juta per tahun, periode 7 tahun, tingkat diskon 10%. IRR, Internal Rate of Return. Persentase tingkat pengembalian investasi yang membuat NPV sama dengan 0. Menunjukkan seberapa besar keuntungan relatif dari investasi. Kriteria kelayakan, jika IRR lebih tinggi dari tingkat bunga bank atau biaya modal perusahaan, maka proyek efisiensi energi menguntungkan. Contoh kasus, proyek penggantian lampu LED, IRR 18%. Bunga pinjaman 10%, hasil IRR lebih tinggi, proyek sangat layak. Payback period, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi dari hasil penghematan energi. Rumus sederhana, payback, total investasi, penghematan tahunan, makna, semakin singkat, payback, semakin cepat modal kembali. Contoh kasus, investasi, Rp50 juta, penghematan, Rp12,5 juta per tahun. Payback sama dengan 4 tahun. Regulasi, standar, dan kebijakan terkait audit energi. Ketiga, tujuan kebijakan dan standar. Semua regulasi dan standar tersebut memiliki tujuan yang sama. Mendorong efisiensi pemakaian energi, menekan biaya operasional perusahaan, mendukung pencapaian target keberlanjutan, dan penurunan emisi karbon. Tahapan perencanaan audit energi, tahap ini memastikan kegiatan audit berlangsung efisien, terarah, dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Pertama, ruang lingkup audit. Ditentukan sejak awal, bangunan, sistem, atau peralatan. 2. Tim audit, auditor energi, teknisi, dan manajer energi. 3. Jadwal dan metode. Mengatur tahapan kerja, pengumpulan data, pengukuran, wawancara. 4. Area prioritas. Fokus pada HVAC, pencahayaan, dan motor listrik. 5. Dokumen pendukung, denah, data konsumsi energi, spesifikasi peralatan, laporan operasional. HV, AC, heating, ventilation, and air conditioning, adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur suhu, kelembapan, aliran udara, dan kualitas udara dalam sebuah bangunan. Heating, mengatur dan menaikkan suhu ruangan saat terlalu dingin. Ventilation, memastikan sirkulasi udara segar, membuang udara kotor, polutan, dan menjaga oksigen cukup. Air conditioning, mendinginkan udara, mengatur kelembapan, serta menjaga kenyamanan termal. Dalam audit energi, HVAC menjadi fokus utama karena biasanya menyumbang 40–60% konsumsi energi bangunan, sehingga efisiensi pada sistem ini berdampak besar pada penghematan energi. Data yang diperlukan saat audit. Pertama, HVAC heating, ventilation, and air conditioning system yang mengatur pendinginan, pemanasan, dan ventilasi udara di gedung. 2. OP, Coefficient of Performance Ratio, efisiensi sistem pendingin atau panas. Semakin tinggi COP, semakin efisien. 3. EAR, Energy Efficiency Ratio, efisiensi AC, dihitung dari kapasitas pendinginan dibagi konsumsi listrik. 4. MEP Mechanical, Electrical, and Plumbing, gambar teknis yang menunjukkan sistem mekanikal, listrik, dan perpipaan. Kelima, U-value Thermal Transmittance, mengukur seberapa mudah panas menembus material. Semakin rendah, semakin baik isolasi. Keenam, SHGC Solar Heat Gain Coefficient, proporsi panas matahari yang masuk melalui kaca. Semakin kecil, semakin sedikit panas masuk. Ketujuh, SC Shading Coefficient Ratio, perbandingan panas
matahari yang masuk melalui kaca terhadap kaca bening standar. 8. St shading coefficient ratio, perbandingan panas matahari yang masuk melalui kaca terhadap kaca bening standar. 9. WWR window to wall ratio, perbandingan luas jendela terhadap luas dinding. 10. OTTV, overall thermal transfer value, indikator jumlah panas yang masuk ke bangunan ber-AC melalui dinding dan kaca. Ke-11, RTTV roof, thermal transfer value, indikator jumlah panas yang masuk melalui atap. Ke-12, CDD cooling degree days index iklim yang menunjukkan kebutuhan pendinginan semakin besar. Semakin banyak energi untuk AC. Ke-13, HDD, heating degree days index iklim yang menunjukkan kebutuhan pemanasan. Ke-14, BMS Building Management System, sistem otomatis untuk mengendalikan operasi gedung AC, pencahayaan, listrik, dan lain-lain. Pertama, pengumpulan data dan metode tagihan listrik, konsumsi bahan bakar, jam operasi minimal 12 bulan, survei lapangan observasi dan wawancara, serta pengukuran langsung. 2. Alat ukur, clamp meter, arus listrik, lux meter cahaya, data logger konsumsi energi otomatis, infrared thermometer suhu peralatan. 3. Dokumentasi, foto, layout, dan catatan teknis sebagai pendukung analisis. Lux meter adalah alat ukur intensitas cahaya. Satuan yang digunakan adalah lux, L, yaitu jumlah cahaya yang jatuh pada permukaan seluas 1 meter persegi. Fungsinya untuk mengetahui apakah tingkat pencahayaan di suatu ruang sudah sesuai standar, misalnya ruang kerja, ruang, kelas, atau area produksi. Contoh, standar pencahayaan kantor biasanya sekitar 300–500 lux. Analisis konsumsi dan identifikasi peluang efisiensi energi. Tahap analisis bertujuan mengetahui distribusi konsumsi energi, membandingkannya dengan standar, dan menemukan peluang efisiensi. Distribusi energi biasanya didominasi oleh HVAC 40–60, pencahayaan, dan motor listrik. Benchmarking dilakukan dengan membandingkan konsumsi kWh atau M dengan standar nasional maupun internasional. Perbandingan standar nasional maupun internasional. Nasional biasanya menggunakan standar, seperti Peraturan Menteri ESDM atau SN, yang menetapkan konsumsi energi rata-rata per jenis bangunan. Misal, gedung perkantoran 150–200 kWh atau M tahun. Perbandingan internasional mengacu pada pedoman seperti AS Hari RAE yang memberikan benchmark global untuk gedung dengan karakteristik serupa. Misalnya, gedung perkantoran di iklim tropis idealnya 100–180 kWh atau M tahun tergantung efisiensi HVAC, pencahayaan, dan peralatan. Peluang efisiensi energi. 1. Lighting ganti lampu TL, LED. Gunakan sensor cahaya untuk otomatisasi. 2. HVAC heating, ventilation, air conditioning. Atur suhu optimal 24–26 derajat Celcius. Lakukan perawatan rutin filter, chiller. Terapkan variable speed drive, VSD, pada motor kipas dan pompa. Gunakan Building Management System BMS untuk kontrol otomatis sesuai beban. 3. Motor listrik. Gunakan inverter atau VSD agar kecepatan sesuai kebutuhan. 4. Manajemen operasional. Jadwalkan operasi peralatan sesuai kebutuhan aktual. BMS Building Management System, sistem otomatis yang mengontrol dan memonitor fasilitas gedung seperti HVAC, pencahayaan, listrik, keamanan, dan sistem air. Tujuannya adalah mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi energi, serta memudahkan pengawasan dari satu pusat kontrol.
Contoh, BMS bisa mengatur AC hanya menyala sesuai jadwal atau beban ruangan.